Tuh santri senior. Makanya cah wedok-wedok aja kok TikTokan. Delok TikTok, delok manfaatkan. Lah itu upgrade ilmu namanya. Orang kalau tidak upgrade ilmu akan dimakan oleh zamannya. Kuno iku ya HP, tapi nek kuno terus ya dimakan tayang, Mbak. Anda kalau tidak upgrade ilmu akan tertinggal oleh zaman. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, siapa yang punya ilmu, ingin menguasai dunia, menggenggam dunia, maka dia harus punya ilmu. Tanpa ilmu dia ketinggalan zaman. Yang kedua, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mengalahkan akhirat atau ingin masuk surga di akhirat, dia harus punya ilmu, namanya ilmu agama. Kalau di sini insya Allah komplit, ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Allahumma amin. Orang meremehkan ilmu agama, nelongso urepe, Pak. Nelongso urepe. Maka dulu ada temen itu, dia nggak mau sekolah, agama nggak mau. Sekolah SD, SMP, SMA, sholat, karena bapak ibunya sholat. Tapi dia nggak ngaji di tajuk, di musola, nggak ngaji di madrasah diniyah, sehingga dia nggak bisa baca Quran. Akhirnya dia lulus S2 di Jakarta. Nggak bisa baca Quran, tapi sholat sergap. Gajinya di Jakarta ini kerja di BUMN, gajinya 25 juta. Ibu bapak ngapunten umpama sampean duwe anak perawan dilamar karo cah lanang gajine 20 juta, ya salat, ya apik kelakuane, ya ora tau pacaran, ya ora tau mabuk, ora tau apa, tapi gak iso maca Quran. Ngoten niku sampean tampa apa sampean tolak? Insyaallah, insyaallah. Aku ora mbayangno wong jethak kaya ngene ya. Ngapunten Pak Lurah, ada satu hadisnya Rasulullah dan ini sahih sekali karena setiap kami ditanya dalil, tak kai dalile. Halaku ummati fi syai'ain. Rusaknya umatku itu bila dua hal ini terjadi. Pokoknya nek dua hal ini terjadi maka dia akan rusak. Apa itu? Tarkil ilmi wa jam'il mal. Yaitu ketika seseorang meninggalkan ilmu, gak seneng belajar, gak seneng upgrade diri, tapi senengane numpuk-numpuk bondo. Wis tak baleni neh. Anaknya sampean dilamar wong gak iso maca Quran, salate jangkep, gajine 20 juta, ditolak apa diterima? Ya Allah, ya Allah. Wis dadi kene iki kudu sabar Pak Suri ya. Dadi lurah kene, dadi pegawai kene, dadi kiai kene ya kudu sabar. Pancen ada satu sirah nggih. Kenapa sih Rasulullah itu punya 300 ahlu sufah? Ahlu sufah itu orang-orang fakir, orang-orang miskin yang dididik oleh Rasulullah. Secara pribadi, privat. Nang emper-emperane Masjid Madinah niku ana ahlu sufah, wong melarat-melarat jumlahe 300. Perkara napa pancen wong melarat iku nek dikai ilmu cepet nyebar, Pak. Cepet nyebar. Di antara fadhail keutamaan fadhailul masakin wal fuqara yaitu ketika dapat ilmu itu mudah nyebar. Makanya banyak ulama-ulama itu terbentuk dari anaknya orang-orang fakir. Seperti Imam Syafi'i. Idris itu fakir sampai nggak pulang-pulang ke rumah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, orang fakir bapaknya maksudnya, tapi anaknya menjadi orang yang luar biasa. Karena orang fakir, wong melarat, iku nek dikai ilmu, iku terus nyebar. Soalnya wong melarat senengane cerita, Pak. Oleh ilmu cerita terus, neng pasar ya cerita, kok wayah apa sulam ya cerita, kok wayah ngetero anake ya cerita. Aku oleh cerita ngene-ngene cerita terus. Mana sing cerita-cerita wi ra ngarah wong sugih, sing sugih semua ngono. Wong melarat-melarat ku senengane cerita. Nggih, nek wong sugih wis sibuk wis wah oleh ilmu ya kanggo awake dhewe. Itu fadilahnya. Kok ana wong sugih anake dadi wong mulya, iku berarti wong sugih sing dermawan, wong sugih sing luman. Lah, akhirnya ngapunten, bocah sing gajine 25 juta ini pulang. Dolan-dolan ning Pasar Bojonegoro ketemu karo koncone sekolah. Jenenge Hasanah. Lho, Dik, sampean ra Hasanah kae, koncoku sekolah. Iya, Mas. Loh, lah kok dhewean bojone neng ndi? Aku durung nikah kok, Mas. Lah kok durung nikah? Lah wong sejak sampai neng Jakarta iku aku ora iso move on to, Mas. Gak iso move on aku. Lah kok gak iso move on piye to, Mas? Aku kan anu to, Dik. Sudah tanggung jawab. Ketika aku sebelum ke Jakarta, setelah S2 aku sebelum S3, aku ora pernah melamar sampean. Tapi bapak sampean kan kolot to, Dik. Aku ditanya hafal Yasin, tidak. Bisa baca Quran, tidak, ditolak, Dek. Ya sepurane. Aku gak iso nglamar neh, Dek. Mas, tulung Mas, lamar maneh, Mas. Tulung Mas, lamar neh. Lah kok nek ditolak, orang ngarah ditolak, Mas. Lah kena apa? Bapakku wis meninggal.
bapak wis meninggal. Akhirnya dilamar maneh menikah, qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madkur, akhirnya diajak ke Jakarta. Setelah di Jakarta punya anak 2, bahagia Bapak Ibu, gajinya naik 30 juta. Alhamdulillah. Pulang ke Bojonegoro, ketemu sama temennya lagi sekolah SMA, karena dia nggak di pondok, nggak di sekolah pesantren. Namanya Aminah. Dek, sampean niku Aminah kae? Iya, Mas. Lho, sampean anakku wis loro lho, Dek. Lah sampean kok dhewe ning ndi bojomu ning ndi anakmu? Aku durung nikah, Mas. Lah kok urung nikah? Ngene lho, Mas, aku iku duwe ibu umure sudah tahun ya karo aku. Bapakku wis meninggal. Lah aku iku duwe mbah wedok, iku yo melu aku umure 80-an tahun. Yo durung meninggal. Lah ngono aku duwe budhe yo urung menikah yo ora duwe anak. Ku melu aku. Dadi sak omah wong wedok 4. Iku sing nyambut gawe aku, dadi nek ana bocah lanang seneng aku wedi ingone. Wah, lah iku urung-urung oleh tanggung jawab ngingoni cangkem 4. Akhirnya semua mereka nyerah. Akhirnya anak yang hanya dari kecil sekolah jadi anak baik tapi nggak bisa baca Quran ini ngomong karo istri ini jenenge Hasanah. Dek sampean iling Aminah. Yo iling leh Mas wong koncone awak dhewe. Yo ngesakno Dek. Lah kena apa terus cerita. Ngene lho Mas, nek sampean ngesakne gak apa-apa Mas. Sampean nikah gak apa-apa. Lebih baik nikah 2 bahagia daripada 1 tapi sengsara. Enggak apa-apa. Iki gue cerita tok Pak, aja mbok lakoni. Gue cerita tok. Akhirnya menikah, tapi dengan satu syarat tidak ada adil. Maksudnya gimana, Dek? Pokoknya sampean oleh mulai ning Bojonegoro hanya niat ta'awun, menikah hanya untuk menolong. Agar dia punya suami, punya keturunan, tiap 3 bulan sekali boleh pulang. Tidak adil secara harian, tidak adil secara, yus nggak apa-apa, Dek. Ngomong karo waline, ya nggak apa-apa, nggak adil nggak apa-apa. Jadi laki-laki Bapak menikah 2-3 itu boleh, nggak adil nggak apa-apa. Yang penting walinya ridho. Sampai cek di beberapa kitab klasik, semuanya seperti itu. Makanya kalau nikah 2, Pak Zuri, minta izin. Saya nggak adil ya. Nggak apa-apa, nggak berdosa. Kalau walinya ridho. Lah akhirnya menikah, punya 2 anak juga. Suatu saat Bapak Ibu, orang yang kaya ini gajinya 30 juta ini sholat Jumat, seorang kiai berkhutbah, siapa yang mencapai kekayaan untuk wajib dan hajinya, wajib haji dan umrohnya, dan dia tidak segera melaksanakan, maka sewaktu-waktu mati tinggal memilih mati Yahudi atau Nasrani. Wong sugih ki susah hatine. Aku kok susah toh Pak? Lah yo jere Pak Yai wong sugih gak ndang umroh gak ndang haji, mati Yahudi apa neraka apa Nasrani to, Dik? Yo ndang haji to, Pak. Haji piye to? Dik, wong aku iku kawit cilik ra tau ngaji, ra tau sekolah agama, Dik. Lah terus piye ngene iki? Koko neng mangkat neng Mekah dan gendela-gendelo tok. Ya wis sowan Pak Yai. Akhirnya sowan sama Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam. Pak Yai jenengan tadi kok ngendikan ngeten-ngeten. Nggih. Seperti saya ini apakah wajib haji Pak Yai? Wajib. Tapi saya nggak pernah ngaji Pak Yai. Gampang. Urusan agama yasiru wala tu'asiru. Urusan agama permudah, jangan dipersulit. Lah pripun Pak Yai? Ajak berangkat anak istrimu. Lah kemudian Anda hafal ayat kursi Pak. Waduh Pak Yai, ayat kursi niku mbaulet. La takhutu mbaulet. Ya wes kalau nggak hafal ayat kursi, Fatihah saja. Sampean setiap hari sholat. Betul Pak Yai, saya sholat. Berarti setiap sampean hari, setiap waktu, 5 waktu itu baca Fatihah. Insya Allah Pak Yai. Berangkat, ajak anak istrimu, semua fardu dan rukunnya haji ganti dengan doa Fatihah itu. Pangapunten Pak Yai. Nopo? Fatihah niku kula hafal, tapi kadang-kadang terbalik Pak Yai. Terbalik piye? Maliki yaumiddin, kadang-kadang terbalik makilimuddin. Mbahmu dadi Jawa, Pak. Lah terus sampean hanya hafal doa apa? Saya itu ayat Al-Qur'an dan doa yang hafal hanya 1 ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Oke. Berangkat. Kerjakan. Semua fardu dan rukunnya haji ganti dengan doa itu. Akhirnya wong iki mulai, Dek, ngene ngaji go apa? Iki kok makat haji mulai wis diceluk Pak Haji. Berangkat, istrinya Hasanah diajak, Aminah diajak, 4 anak diajak, berangkat haji plus. Sampai Surabaya ke Jeddah, kemudian ambil mikot. Di Jirokna ambil mikot. Mikot itu ganti pakaian ihram yang tidak berjahit.
Dari mikot ini menuju Masjidil Haram disunahkan untuk membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Semua orang membaca talbiyah. Cah jenegara sing ra tau ngaji ki yo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza. Yo kompak yo pede wong wis oleh rekomendasi kiai. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Sampailah kepada tawaf. Tawaf itu disunahkan untuk membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua orang membaca itu. Membaca tasbih dan doa-doa yang telah ditasyri'kan. Wong Bojonegoro ki, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Dapat putaran 2 kali. Istri mudanya yang bernama Aminah marah, Pak. Pak, apa to, Bu? Mulai pertama ndonga kok hasanah terus. Iki ngumeti Ka'bah hasanah terus. Istri tua kapan istri muda, Pak? Ini harus adil, Pak. Walaupun sekarang Pak 3 bulan sampan ke rumah Bojonegoro 1 kali nggak apa-apa, itu nggak adil. Ini doa mustajab, Pak. Ini di Ka'bah, tolong harus adil antara Hasanah dan Aminah. Wong nek wis istri muda srengen, Pak. Hebat to kaya apa wong lanang ngentrek, Pak. Ngentrek. Makanya ada pepatah, saya punya teman angkatan laut itu mengatakan seperti ini, ciri angkatan laut. Di laut kita berjaya, di darat kita jadi buaya, tapi di rumah kita tak berdaya. Saking hebatnya wong wedok. Akhirnya doa yang ketiga itu diganti, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aminah wa qina adzabannar. Kira-kira hajinya diterima apa tidak? Al-amal bila ilmin mardudatun la yuqbal. Amal ibadah kalau tanpa ilmu maka ibadahnya ditolak. Ditolak karena apa? Tidak ada ilmu. Makanya adik-adik upgrade ilmu.